Ya, dunia lagi dan lagi sedang berduka. Kabar duka ini tentunya datang dari negara Turki yang mana andai kita amati begitu ya, sebagian kondisi wilayahnya luluh lantak diguncang gempa besar berkekuatan 7,8 magnitudo yang terjadi pada Senin kemarin. Korban meninggal dunia pun terus bertambah, bahkan terupdate jumlah korban meninggal akibat gempa per tadi pagi 8 Februari 2023 pukul 5 waktu Indonesia Barat sudah mencapai 7.800 warga meninggal karena gempa. Analisa mendalam pun sekaligus investigasi juga hingga kini terus dilakukan oleh para ahli gempa di Turki, di mana mengapa gempa besar di Turki ini juga bisa terjadi akibat aktivitas lempeng patahan Anatolia yang tentu saya akan jelaskan lebih detail di slide selanjutnya nanti. Bahkan dengan dahsyatnya kekuatan gempa di Turki ini, wilayah lain pun atau negara tetangga Turki juga ikut merasakan guncangan gempa pada hari Senin kemarin, seperti ada Yunani, lalu juga ada Yordania, Libanon, bahkan hingga Greenland dikabarkan ikut merasakan guncangan gempa walau tidak sekencang gempa yang dialami oleh Turki. Bangunan sekolah, perkantoran, sekaligus fasilitas kesehatan ataupun vaskes pun ikut terdampak karena gempa, dan saat ini warga yang menjadi korban diungsikan dan dievakuasi di tempat yang aman oleh pemerintah Turki. Dan mengharapkan juga tentunya di sana bantuan logistik mulai dari makanan, obat-obatan, hingga perlengkapan untuk tidur. Lalu mengapa gempa hebat juga bisa mengguncang Turki? Apakah dilihat dari sisi keilmuan, Turki memang menjadi negara dengan indikasi rawan gempa di dunia? Kita lihat di slide selanjutnya. Next. Ya, kita amati juga dari sisi keilmuannya begitu ya, apakah memang Turki ini rawan gempa ataupun tidak. Ternyata benar saja negara Turki masuk dalam daftar negara yang rawan gempa. Seperti halnya negara kita juga, Indonesia, memiliki resiko yang cukup besar dalam menghadapi potensi gempa. Andai menilik Turki secara geografis, karena memang negara ini juga memiliki dua patahan aktif dan juga berpotensi terjadinya gempa. Patahan tersebut adalah patahan Anatolia Utara dan juga patahan Anatolia Timur. Adapun gempa yang melanda Turki pada Senin lalu adalah patahan Anatolia Timur, yang mana juga kalau kita amati dan juga kita telusuri memiliki pola kegempaan yang heterogen dengan celah seismik, klaster lokal, dan juga zona difusi yang luas. Para pakar juga menyebut bahwa memang di sini dengan adanya patahan dari Anatolia Timur ini membuat Turki akan mengalami pergerakan di hampir setiap tahunnya. Mengapa juga korban yang berjatuhan juga banyak sekali di Turki, bahkan kini pun masih terus bertambah jumlahnya. Hal ini juga dikarenakan kurangnya mitigasi bencana membuat tingkat kesiapan menghadapi gempa pun juga menjadi rendah. Selain itu, andai kita menilik juga gempa yang datang di Turki pada pukul 3 pagi ya, yang mana memang itu waktu Turki juga diindikasi membuat korban meninggal pun banyak yang berjatuhan karena jam segitulah mayoritas warga sedang tertidur lelap dan tidak siap apabila mengevakuasi diri saat merasakan guncangan gempa. Nah, dari sini juga gempa dahsyat seperti ini sebetulnya sih Anda diamati secara historikal sudah pernah terjadi beberapa kali di Turki, karena memang Turki menjadi negara dengan potensi rawan gempa yang tinggi. Lalu gempa dahsyat seperti apa lagi yang pernah dialami oleh Turki? Kita lihat di slide selanjutnya. Next. Nah, kalau kita lihat secara historikal, begitu ya, benar secara historikalnya Turki ternyata memang pernah mengalami 16 kali gempa dahsyat, yang mana memang ini selama kurun waktu dari tahun 1914 hingga tahun 2023 ini. Bahkan magnitudo terbesar juga pernah terjadi di tahun 1939 dengan gempa berkekuatan 7,9 magnitudo atau lebih tinggi lagi daripada gempa yang saat ini, merenggut nyawa hingga 32.000 jiwa melayang pada waktu itu. Semoga dari kejadian ini tentunya kita sama-sama berdoa begitu ya, agar jauh dari bencana, dan secara usaha pastinya juga menjadi penting untuk memitigasi bencana sekaligus melakukan antisipasi baik dari pemerintah ataupun warga dalam menghadapi potensi bencana.